Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan asuransi umum. Ya, ini pertemuan kita yang ke-7 ya. Dan jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu bab penting terkait dengan distribusi, yaitu berkaitan dengan keluarga distribusi. Nah, mungkin kalau udah dengar keluarga, seharusnya sudah paham ya ini materi kita akan mengarah kemana. Jadi kita akan membahas terkait dengan distribusi-distribusi yang sebenarnya mereka masih dalam satu keluarga gitu ya. Nah, jadi topik bahasan kita itu ada 3 poin penting sebenarnya secara garis besar. Yang pertama itu adalah dua keluarga parametrik. Jadi kita akan coba lihat ada dua buah keluarga parametrik yang sangat besar gitu ya, keluarga besarnya yang dibagi menjadi dua jenis. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan distribusi limit dan dua distribusi ekor berat. Nah, jadi di sini nanti kita akan coba melihat gitu ya bahwa sebenarnya ada beberapa distribusi itu merupakan distribusi limit. Maksudnya adalah seperti kasus khusus dari distribusi tertentu, yaitu ketika kita melimitkan salah satu parameternya seperti itu. Kemudian untuk ekor berat ini nanti juga kita akan melihat gitu ya bahwa ada beberapa distribusi di sini dua ya yang memiliki eh, ekor berat ya. Jadi ini bagian dari akuntansi keluarga distribusi ini tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah keluarga eksponen linier. Nah, jadi ini salah satu keluarga distribusi yang cukup menarik ya. Dia punya karakteristik khusus. Nanti kita lihat seperti apa model dari keluarga ini gitu ya. Nah, kita mulai ke yang pertama dulu dari dua keluarga parametrik. Nah, jadi eh, ya, sebenarnya distribusi-distribusi tertentu itu bisa kita kelompokkan gitu ya. Kita kelompokkan dalam satu grup. Jadi distribusi-distribusi itu bisa kita kelompokkan dari menjadi suatu grup ya berdasarkan dengan karakteristik ataupun ciri-ciri dari masing-masing distribusinya. Nah, jadi kelompok inilah yang kita sebutnya dengan istilah keluarga distribusi. Nah, contohnya ya, ini ada contohnya di sini. Contohnya itu ada distribusi Verson, Bur, Stopa, dan lainnya. Nah, ini adalah salah satu keluarga distribusi. Jadi ada keluarga Bur, kemudian ada keluarga Verson, ada juga keluarga Stopa, dan ada banyak lagi gitu ya. Nah, jadi dari sini kita berarti paham gitu ya bahwasannya sebenarnya ada keterhubungan di antara distribusi-distribusi tersebut gitu. Jadi ketika kita bilang tadi mereka satu keluarga, berarti ada hubungannya dong, gitu ya. Jadi antara distribusi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya. Gitu. Nanti kita lihat hubungannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya dulu. Nah, ini adalah eh, distribusi transformasi beta ya dengan parameternya adalah alfa, theta, gamma, dan tau. Nah, perhatikan ya, ketika misalnya kita ambil kasus di mana ya kita ambil alfanya itu dia nilainya sama dengan satu, maka distribusi transformasi beta ini berubah menjadi inverse Bur. Ya, jadi distribusi inverse Bur gitu ya. Nah, dan kalau nih misalkan ternyata ini kan kita punya tadi distribusi Bur ya. Berarti distribusi Bur di sini dia punya parameternya itu adalah theta, kemudian gamma, lalu juga tau dan alfanya sama dengan satu, gitu ya. Nah, ketika misalkan kita ingin ubah si taunya itu menjadi bentuknya jadi gamma ya dan alfanya itu tetap satu, maka dia berubah lagi gitu ya menjadi eh, inverse paralogistik. Jadi di sini untuk inverse paralogistik ini parameternya itu adalah theta gamma gitu ya. Nah, kemudian si taunya itu ya tetap dia menjadi gamma. Nah, kemudian alfanya itu sama dengan satu. Jadi sebenarnya tetap dia itu dasarnya 4 gitu ya, cuman karena kita melakukan substitusi sesuatu yang berbeda, makanya nanti berubah bentuknya. Nah, jadi secara sederhana untuk inverse paralogistik ini juga bisa kita tuliskan bahwa parameternya itu adalah theta, gamma, dan alfa sama dengan satu gitu ya. Untuk si taunya itu karena dia sama-sama kita ubah menjadi dia gamma ya, maka kita tuliskan sebagai gamma saja gitu. Nah, kemudian kalau kita balik lagi ke inverse Burs ya, kalau misalkan kita ubah gamma yang ada di sini itu menjadi alfa ya dan itu nilainya satu, maka di sini kita akan punya
distribusi baru yang namanya adalah inverse Pareto. Di mana parameternya itu berarti ada theta, kemudian tau ya. Nah, di sini gamanya sama dengan alfa sama dengan satu. Nah, kemudian ini gamma sama dengan alfa sama dengan satu. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar pun ya, karena di sini alfanya ini sama dengan satu ya, ini sebenarnya bisa seperti kita abaikan. Jadi di sini untuk inverse paralogistik itu hanya ada dua parameter. Yang di sini ada tiga dan di sini juga ada dua. Jadi di sini yang nilainya sama dengan satu itu sebenarnya bisa kita abaikan gitu ya. Jadi ibarat kata seperti tidak terlihat bentuknya gitu. Jadi ibarat kata misalkan gini, kalau lah misalkan ada bentuk seharusnya itu 1/1 plus theta dipangkatkan alfa misalnya seperti ini. Nah, ketika misalkan kita ambil kasus alfa sama dengan satu, maka kan bentuknya menjadi 1/1 plus theta gitu ya. Nah, jadi seakan-akan sebenarnya ini hanya tinggal satu parameter saja gitu ya. Nah, jadi eh, seperti itu. Kalau misalkan nih, ternyata kita ambil lagi kasusnya ketika misalkanlah gamanya sama dengan satu, maka kita akan punya dia bentuknya menjadi distribusi generalized Pareto atau Pareto secara umum. Itu di mana berarti untuk distribusi Pareto secara umum ini kita punya parameternya itu berarti ada alfa, theta dan juga tau ya. Nah, si gamanya itu karena dia satu kita coba abaikan dulu. Nah, kemudian kalau misalkan dari generalized Pareto ini kita buat si taunya itu tadi sama menjadi gamma, ya sama dengan gamma dan nilainya itu juga satu, gitu ya. Nah, berarti dia berhasil menjadi distribusi si Pareto, gitu ya. Nah, di mana berarti Pareto ini si apa namanya parameternya itu adalah alfa dan juga tau, gitu ya. Dan ternyata kalau misalkan pun tadi kita punyanya generalized Pareto, kemudian kita buat alfanya itu menjadi satu yang ada di sini tadi, ini kan tadi ada alfa ya. Nah, ini kita buat alfa sama dengan satu, maka dia menjadi inverse Pareto seperti itu. Jadi ini adalah hubungan-hubungannya gitu ya. Nah, ini juga ini bisa dilihat kalau misalkan tahunnya satu, dia menjadi bur dari distribusi inverse gamma ini. Lalu ketika kita ambil alfanya sama dengan gamma, kemudian tahunnya sama dengan satu ya, maka dia menjadi paralogistik. Ya, lihat dengan inverse paralogistik itu dia berbeda ya. Di sini dia alfanya sama dengan gamma dan tahunnya sama dengan satu. Di sini tahunnya yang sama dengan gamma dan alfanya yang sama dengan satu. Gitu. Nah, kemudian kalaupun misalkan kita turunkan lagi nih dari burnya, kita buat si taunya itu sama dengan alfa dan sama dengan satu, maka dia menjadi logistik. Ya, log logistik bentuknya. Dan log logistik ini juga sebenarnya adalah bisa kita kembangkan dari inverse Bohr gitu ya. Di mana kita membuat si taunya itu dia sama dengan satu. Di sini kan ada taunya ya di inverse Bohr. Nah, jadi ada hubungannya. Jadi seperti inilah contoh dari keluarga distribusi yang dimaksud. Jadi ini adalah contoh keluarga distribusi ya. Keluarga distribusi. Jadi ada hubungan-hubungan di antara setiap distribusinya. Keluarga distribusi. Jadi pada dasarnya si pokok dari distribusinya itu adalah yang transformasi gamma ini. Dan yang lainnya ini merupakan kasus khusus dari distribusi transformasi gamma. Gitu ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin lagi masalah distribusi gitu ya, dan kita mau mendefinisikan suatu keluarga distribusi parametrik, ya, maksudnya keluarga distribusi parametrik itu adalah keluarga distribusi yang ada parameternya gitu lah ya. Nah, maka kita perlu ingat bahwa distribusi-distribusi tertentu itu merupakan bagian dari distribusi lainnya dalam bentuk tertentu. Nah, itu tadi contohnya kayak tadi ya, kalau misalkan kita punya bur gitu ya. Nah, kalau kita punya bur ini kan dia parameternya itu adalah alfa, kemudian tau dan theta dan juga gamma ya. Nah, karena dia taunya satu bisa kita abaikan. Nah, ketika misalkan si eh, kita buat ya si alfanya itu menjadi gamma ya. Jadi kalau misalkan kasusnya ini alfa sama dengan gamma, nah maka distribusinya akan berubah menjadi apa? Menjadi di sini ada paralogistik gitu ya. Nah, ini menjadi paralogistik ya.
di mana parameternya itu berarti tinggal ada alfa dan juga theta saja gitu. Atau boleh kalau mau dituliskan sebagai theta dan juga gamma. Itu sama ya. Jadi karena di sini kita punya alfa itu sama dengan gamma. Nah, itulah yang dikatakan bahwa eh, distribusi tadi itu adalah bagian dari distribusi lainnya dalam bentuk tertentu gitu. Nah, jadi sebenarnya paralogistik ini kan adalah bagian dari distribusi Bur dalam bentuk tertentu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ketika si eh, alfanya ini sama dengan gamma. Nah, ini bentuknya, ya, bentuk. Nah, ini adalah jadi bisa kita lihat ya, berarti untuk distribusi itu merupakan bagian. Jadi si paralogistik yang ini ya, ini bagian dari Bur ya, yaitu bentuknya adalah ketika alfanya itu sama dengan gamma. Gitu. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan kita punya X berdistribusi Y bull dengan taunya itu sama dengan satu dan theta, di mana tetanya itu nilainya sebarang. Maka si X itu akan berubah menjadi distribusi eksponensial. Gitu. Nanti kita lihat keluarga ini ya, nanti seperti apa keluarganya. Nah, jadi banyak distribusi lainnya yang dapat dikelompokkan dalam suatu grup atau keluarga distribusi. Nah, ini tadi salah satu contoh dari distribusi-distribusi yang bisa kita kelompokkan dalam suatu keluarga. Nanti ada distribusi-distribusi keluarga yang lainnya. Nanti kita coba lihat. Nah, ini kita lihat dulu keluarga distribusi beta dan juga gamma. Ya. Jadi kita mulai dari distribusi transformasi gamma, di mana di sini kita punya parameternya itu adalah alfa, theta, dan juga tau. Nah, ketika kita substitusikan taunya itu nilainya satu, maka dia akan membentuk distribusi gamma, gitu ya. Nah, jadi si tau sama dengan satu ini merupakan bentuknya, gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata distribusi transformasi gamma tadi kita substitusikan alfanya itu satu, maka dia berubah menjadi distribusi Weibull gitu. Dan ternyata kalau misalkan tadi ini dari gamma, gamma ini kan berarti kita punya gamma itu parameternya adalah alfa dan juga theta. Sedangkan Weibull ini dia theta dan juga tau ya. Nah, kalau misalkan ternyata si taunya ini, sorry, di sini si alfanya ini kita buat sama dengan satu ya, alfa sama dengan satu, maka dia akan membentuk eksponensial. Dan kalau di sini kita buat ya, si taunya itu sama dengan satu ya, tau sama dengan satu, sorry, taunya sama dengan satu, maka dia menjadi distribusi eksponensial juga gitu. Nah, jadi distribusi eksponensial itu bisa berasal dari distribusi Wall ataupun distribusi gamma gitu. Jadi inilah keluarga distribusi gamma. Nah, ini kalau dia dari transformasi gamanya. Kalau misalkan dari inverse-nya, ya, maka ya sama bentuknya. Jadi yang awalnya di sini gamma, di sini menjadi inverse-nya ya. Y-bull juga menjadi inverse-nya. Dan di sini eksponensial juga sama, gitu ya. Nah, untuk bentuknya itu tetap sama ya. Di sini dia pakai theta sama dengan satu, di sini alpha sama dengan satu, dan di sini alpha sama dengan theta sama dengan satu. Seperti itu. Ini adalah contoh keluarga distribusi gamma. Yang beta tadi itu yang di sini ya. Nah, ini keluarga distribusi beta. Nah, nah selanjutnya kita masuk ke distribusi limit. Nah, jadi di klasifikasi yang sebelumnya, ya, itu melibatkan distribusi yang merupakan kasus khusus dari distribusi lainnya, ya. Itu tadi kalau misalkan si tahunnya sama dengan satu, kemudian alfanya sama dengan satu, nah itu namanya kasus khusus, ya. Jadi kasus khusus yang dimaksud itu adalah ya kasus khususnya itu ketika misalkan ya misalkan tadi ya alfanya sama dengan satu. Nah, ini dikatakan kasus khusus gitu ya. Nah, cara lain untuk menghubungkan distribusi dengan melihat apakah yang terjadi ketika parameternya itu mencapai nilai pembatasnya nol atau tak hingga. Gitu. Jadi kita bisa melihat hubungannya dengan kita melakukan pembatasan gitu ya pada nilainya, limit pembatasnya gitu ya. Nah, jadi distribusi seperti inilah yang dikatakan dengan distribusi limit. Nah, jadi hubungan dan karakteristik dari distribusinya itu bisa kita lihat nanti di gambarnya. Jadi maksudnya adalah eh, kita akan melimitkan gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, limit misalkan ketika tadi
eh, alfa menuju nol dari suatu distribusi. Nah, nanti ini akan menjadi distribusi yang baru gitu. Nah, nanti kita coba lihat ya di sini. Nah, ini adalah keluarga distribusi beta ya, transformasi beta. Jadi diketahui bahwa modusnya itu nilainya pasti lebih dari nol, kemudian mean dan Eiger momennya itu tidak pernah pasti ya. Jadi mean dan momennya yang lebih besar itu akan semakin besar biasanya nilainya. Nah, modusnya di sini dia menjadi nol ya, dan di sini mean dan momennya itu dia eh, selalu ada gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini ada dua jenis garis ya. Yang pertama itu adalah special case atau kasus khusus. Itu kalau misalkan garisnya itu tidak putus-putus. Nah, kalau misalkan dianya putus-putus, maka dia adalah limiting case ya, kasus limitnya ya. Nah, jadi parameternya itu di approach menuju nol ataupun menuju tak hingga. Nah, bisa kita coba lihat di sini ya. Kita coba zoom dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita mungkin mulai dari tengah dulu ya. Dari intinya itu adalah eh, transformasi gamma. Ini adalah induknya ya. Sorry, ini adalah induknya ya. Ini adalah induknya. Nah, di mana dia punya 4 parameter. Tadi ingat ya, parameternya itu ada 4, ada alfa, kemudian theta, ada gamma, dan juga ada tau ya. Nah, kemudian ya perhatikan di sini. Tadi dikatakan kalau dia putus-putus itu dia limiting case dan kalau misalkan garisnya tidak putus-putus dia kasus khusus. Nah, perhatikan bahwa tadi ini garisnya tidak putus ya. Nah, inverse Bohr dan juga Bohr ini merupakan kasus khusus ya. Di mana tadi kalau untuk Bohr ini berarti tadi taunya sama dengan satu ya. Ini juga sama nih taunya sama dengan satu ya. Tadi ada di sini yang sebelumnya. Nah, oh sorry. Oh ya, kalau Bohr itu dia taunya satu, kalau inverse-nya itu alfanya yang satu ya. Oke, beda ya. Kita coba tulis di sini. Kalau dia Bohr itu taunya satu, kalau misalkan inverse Bohr itu yang eh, alfanya sama dengan satu. Dan ternyata kalau bisa teman-teman lihat di sini, eh, untuk si inverse gamma dia garisnya putus-putus ya. Untuk gamma dia putus-putus. Nah, jadi si gamma ini itu adalah eh, limiting case dari beta. Gitu ya. Jadi bisa kita tulis bahwa gamma itu adalah limiting case dari beta ya. Nah, dan bisa kita lihat di sini di dalam lingkaran ini adalah keluarga dengan 3 parameter. Nah, jadi inverse Bohr, Bohr, gamma ataupun inverse gamma ini merupakan distribusi dengan 3 parameternya, gitu ya. Dan kalau misalkan kita keluarkan lagi, nah di sini kita bisa lihat ya, ada banyak banget anggotanya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Pertama kita mulai dari inverse transformasi gamma. Nah, jadi kasus khususnya di sini ada inverse gamma dan juga inverse Weibull. Sedangkan limiting case-nya itu adalah log normal. Nah, kalau dari gamma, nah Weibull dan juga gamma ini dia adalah kasus khusus. Sementara log normal ini merupakan limiting case dari si transformasi gamma. Gitu. Kemudian kalau dari Bohr, nah Pareto ini merupakan kasus khusus. Dan logistik ya, log logistik ini merupakan kasus khusus. Dari inverse Weibull juga sama. Inverse Pareto juga sama. Nah, ternyata inverse Weibull ini merupakan limiting case dari si inverse Bohr gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini
Nah, jadi yang di luar ini adalah keluarga dengan dua parameter ya. Jadi distribusi-distribusi yang punya dua parameter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi eh, cukup banyak sebenarnya anggota distribusinya. Nah, jadi seperti itulah kasus khusus dan juga limiting case dari distribusi. Nah, ini kita coba lihat. Ini adalah penjelasannya ya. Kalau misalkan X-nya itu adalah transformasi beta dengan alpha, theta, gamma, dan tau, ya kan harusnya transformasi beta itu kan adalah empat ini ya. Nah, kalau misalkan dia taunya ini kita buat sama dengan satu, maka si X itu akan berubah menjadi distribusi Bohr, gitu ya, dan parameternya menjadi tiga, yaitu alpha, theta, dan gamma. Nah, dengan limit dari Bohr ini tadi, itu akan menghasilkan distribusi Weibull, ya, di mana parameternya adalah theta dan juga tau. Ya, bisa kita lihat tadi di sini. Nah, bisa kita lihat ya, Bohr. Nah, di sini dia garisnya putus-putus. Nah, ini limiting case ya, limiting case. Nah, dan limit dari transformasi beta itu akan menghasilkan transformasi gamma. Ya, ini tadi ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya, dikatakan tadi dia pakainya garisnya putus-putus di sini. Nah, ya, nanti bisa dilihat lah ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan dari hubungan-hubungan yang ada di gambar sebelumnya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalkan transformasi gamma itu alfanya sama dengan satu, maka dia menjadi Weibull. Kalau transformasi beta alfanya itu satu, maka dia menjadi Bohr dan limitnya itu menjadi inverse Bohr. Gitu ya. Dan oh sorry, dengan limit dari inverse Bohr itu akan menghasilkan inverse Weibull. Nah, kemudian ini jika transformasi beta kita buat gammanya satu, tahunnya satu, maka dia jadi Pareto. Dengan limit dari Pareto itu akan menghasilkan eksponensial. Nah, kalau misalkan transformasi beta kita buat alfanya satu dan gammanya satu, maka menjadi inverse Pareto. Dengan limit dari inverse Pareto itu akan menghasilkan inverse eksponensial gitu ya. Jadi itu hubungan-hubungannya. Jadi bisa dilihat kembali ya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, tunjukkan bahwa distribusi transformasi gamma merupakan suatu limit dari distribusi transformasi beta, di mana θ-nya itu menuju tak hingga, alfanya menuju tak hingga, dan kita punya θ per alfa pangkat 1 per gamma itu menuju suatu nilai. Ya, ya ini bentuknya. Dengan ini suatu konstanta. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk membuktikannya ini kita akan bergantung pada dua fakta mengenai batasan, yaitu ada yang namanya rumus Stirling ya dan juga teorema limit yang ada pada kalkulus. Nah, jadi ini ini namanya rumus Stirling dan ini adalah teorema limit. Ya. Jadi, limit alfa menuju ta hingga dari E min alfa, alfa pangkat alfa min setengah, 2 V pangkat setengah dibagi dengan gamma alfa itu nilainya 1. Dan untuk limit alfa menuju ta hingga dari 1 per X per A dipangkatkan A plus B itu sama dengan E pangkat X. Oke, kita coba lihat. Nah, untuk memastikan bahwa si theta dibagi dengan alfa pangkat 1 per gamma merupakan suatu konstanta, maka kita bisa melakukan substitusi bentuknya seperti ini. Nah, tadi kan kita punya misalkan theta per alfa pangkat 1 per gamma. Ini kita misalkan nilainya sesuatu, yaitu tadi bentuk yang ini tadi. Nah, berarti kan dari sini kita bisa melakukan transformasi bahwa theta itu kan sebetulnya sama aja dengan bentuk yang ini itu, kita kalikan dengan alfa dipangkatkan 1 per gamma. Seperti itu ya. Nah, pada fungsi peluangnya. Jadi kita ganti eh, si tetanya itu menjadi bentuk seperti ini ke dalam fungsi distribusi transformasi betanya itu dengan nanti kita buat alfanya itu menuju tak hingga ya limitnya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita gunakan adalah menggunakan Stirling untuk mengganti dua istilah fungsi gamma. Nah, jadi perhatikan ini adalah fungsi dari transformasi beta ya. Trans ini
Ini beta gitu ya. Transformasi beta. Nah, perhatikan di sini ya, bentuknya adalah alpha plus gamma dari alpha plus tau, kemudian sorry ya, kemudian ada gamma dikali x pangkat y dikali tau kurang satu. Kemudian di sini ada gamma alpha, gamma tau, lalu theta pangkat y gamma dikali tau, kemudian satu plus x pangkat gamma dikali theta pangkat min gamma, pangkatkan lagi dengan alpha plus tau. Nah, perhatikan di sini ya, kita memunculkan eh, ekspresi yang ini. Theta sama dengan bentuk ini dikali dengan alpha yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian yang ini. Ya. Nah, ini itu adalah ketika tadi tetanya sama dengan sigma yang ini, E dipangkatkan 1/gamma. Lalu, eh, kita perhatikan bentuk yang tadi ya. Nah, kita lihat bahwa satu itu dia sama dengan ini. E pangkat bla 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 ini. Ya. Nah, jadi eh, dari sini gitu ya, kita bisa memunculkan bentuk yang ini. Ada yang ini. Nah, itu datangnya dari mana gitu ya. Nah, perhatikan tadi bahwa limit dari bentuk yang ini itu sama dengan gamma alpha gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat gamma alpha, sorry, gamma alpha itu sama dengan yang ini. E pangkat min alpha, lalu alpha pangkat alpha min setengah, lalu 2 pi pangkat setengah. Nah, di sini kan dia alpha plus tau ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat gamma dari alpha plus tau, ya ini berarti sama dengan, ya, sorry ini ada min ya. Berarti E pangkat min alpha plus tau, ya, kemudian kita kali dengan, ya, alpha plus tau, lalu dipangkatkan dengan alpha plus tau kurang setengah, lalu yang ini tetap 2pi ya. Ini tetap 2pi pangkat setengah. Nah, jadi bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi seperti yang ini tadi ya, sama ya. E pangkat min alpha min tau ya, kita jabarkan, kemudian alpha plus tau, lalu dipangkatkan alpha plus tau pangkat setengah, gitu ya. Sementara yang gamma yang ada di sini, nah yang di sini ini masih sama. Nah, begitu juga dengan gamma alpha di sini. Nah, gamma alpha itu bisa berubah menjadi yang ini. Ini adalah gamma alpha. Kemudian gamma taunya kita buat tetap saja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan bentuk yang di atas itu bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk sederhananya. E pangkat min tau, ya. Jadi ada kelompok yang mungkin bisa kita hapus ya beberapa poin. Misalkan yang ini bisa dihapus dengan yang ini. Jadi yang tersisa E pangkat minus tau yang ini. Kemudian di sini E pangkat tau pangkatnya sama dengan yang di bawah sini. Ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini tetap ya di atas, ini tetap. Kemudian kita munculkan di sini ekspresi yang ini sama. Lalu yang ini itu bentuknya adalah yang ini. Ya. Dan ini nanti bisa dijabarkan ya dari sini. Ini dikeluarkan nanti sehingga yang tersisa adalah bentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah penyederhanaan saja sebenarnya. Nah, berarti perhatikan di sini kita kan tadi punya bentuk ekspresi seperti ini ya. Kita lihat di sini ada ekspresi alpha plus tau per alpha dipangkatkan alpha plus tau min setengah. Ini sama aja dengan 1 plus tau per alpha
dipangkatkan alfa plus tau kurang setengah. Nah, yang ini ya. Nah, di mana limitnya ini tentunya adalah E pangkat tau itu sendiri berdasarkan yang ini teori limit ya, bentuknya ini. Nah, dan untuk limit yang ini berdasarkan bentuk yang sama berarti sama aja dengan E pangkat yang ini, gitu ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya tadi limit dari si fungsi fx-nya ini kan fungsi fx-nya ya. Nah, limit dari fungsi fx-nya itu bisa kita ganti ya menjadi seperti ini. Ini tadi nilainya tetap ya. Nah, ini kita munculkan ekspresi yang bentuk di atasnya yang tadi, yang ini limit dari yang di atas, lalu gamma dipangkatkan yang ini. Nah, di sini kan ada ya pangkat min tau ya. Nah, jadi kan bentuknya sini ya. Kita coba ya. Kan kita punya fx itu adalah e pangkat minus tau, lalu ada 1 plus tau per alfa, pangkat alfa plus tau kurang setengah, lalu gamma x pangkat gamma, sorry, gamma tau kurang 1. Kita bagi dengan gamma tau, lalu ada bentuk ini dipangkatkan dengan gamma tau, lalu ada 1 dikurang ditambah dengan x dipangkatkan dengan gamma per alfa dipangkatkan lagi dengan alfa plus theta. Sorry. Nah, ketika misalkan kita limitkan ya, jadi limit alfa menuju tak hingga dari fx. Nah, berarti ini menjadi e pangkat minus tau. Yang ini tadi limitnya adalah e pangkat tau ya, dikali dengan e pangkat tau. Lalu yang ini tetap bentuknya ya, gamma x dipangkatkan dengan, sorry, gamma dikali dengan x pangkat gamma tau kurang 1 ya. Kemudian, oke ini mungkin kurang ya. Ini gamma tau kurang 1. Oke, kemudian kita bagi dengan gamma taunya tetap. Ini yang ini bentuknya tetap ya. Pangkat gamma tau. Lalu yang ini kita ubah menjadi E pangkat ini. X per bentuk itu dipangkatkan dengan gamma. Nah, bisa kita lihat ini nilainya 1 ya. Yang ini nilainya 1. Habis. Jadi yang tersisa adalah bentuk yang ini. Gamma X gamma tau kurang 1. Nah, kemudian yang bentuk yang di bawah ini bisa kita naikkan jadi negatif ya. Kemudian E min X pangkat gamma, baru kemudian yang ini tetap ya. Gamma tau dikali dengan bentuk itu tadi. Nah, nah, jadi bentuk yang ini itu ternyata adalah bentuk dari PDF distribusi transformasi gamma. Gitu. Jadi terbukti. Seperti itu pembuktiannya. Mungkin memang terlihat rumit dan ribet ya. Untuk kita bisa mendapatkan ekspresinya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang berikutnya adalah distribusi dengan ekor berat. Distribusi nilai ekstrim ini digunakan untuk ketika kita melakukan manajemen risiko ya dalam menganalisis kejadian dengan dampaknya besar. Seperti contohnya klaim asuransi terbesar dalam satu periode. Nah, jadi kalau misalkan klaim asuransinya itu besar, ini akan mempengaruhi bagaimana kita manajemen risiko secara keseluruhan gitu ya. Kan ada juga klaim-klaim asuransi yang nilainya kecil. Nah, jadi salah satu cara mempelajarinya itu adalah melihat nilai maksimum ya, melihat nilai maksimumnya dari sampel yang diambil secara acak. Nah, jadi si teorema Fischer-Tillotson ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, distribusi dari nilai maksimum akan mengikuti salah satu dari 3 kemungkinan distribusi. Nah, untuk aplikasi aktuaria, distribusi yang paling relevan itu adalah distribusi Pritchett atau yang juga dikenal sebagai distribusi Weibull terbalik atau inverse Weibull. Jadi distribusi ini cocok untuk memodelkan kejadian ekstrim dengan ekor berat, sehingga sering digunakan dalam analisis risiko asuransi. Jadi inverse Weibull atau Pritchett itu
banyak digunakan ya dalam analisis risiko asuransi. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ya, ini adalah keluarga eksponensial linear. Nah, jadi keluarga eksponensial itu dia dikatakan sebagai anggota keluarga eksponensial kalau misalkan PDF-nya atau fx-nya itu bisa kita bentuk seperti ini. Px E pangkat R theta X dibagi dengan Q theta. Di mana Px di sini fungsi yang hanya bergantung pada X bukan theta. Kemudian Q theta adalah normalisasi konstannya. Dan variabelnya itu tidak boleh bergantung pada si theta. Lalu eh, R theta yang disebut juga sebagai parameter kanonik dari distribusi. Nah, mungkin kita coba lihat contohnya biar paham maksudnya seperti apa. Nah, tapi sebelum kita ke contohnya, kita akan coba lihat dulu mean dan juga variansi dari distribusinya ya. Nah, perhatikan tadi kita punya bentuk fx-nya adalah Vx E R theta X dibagi Q theta. Nah, maka di sini kita kalau misalkan kita lenkan ya, maka kita akan punya bentuknya len Px, kemudian ini R. Kenapa bentuknya R theta X saja? Karena tadi ini adalah len dari eksponensial R theta X ya. Jadi yang ini nilainya saling menghilangkan. Kemudian ada minus lenku. Kenapa ini minus? Karena tadi dia di bawah ya, maka dia jadi minus. Sifat ingat aja sifat eksponensial ln A per B itu sama dengan ln A dikurang ln B. Nah, kemudian kita bisa turunkan ya, turunkan, turunkan terhadap theta, maka turunannya itu adalah seperti ini. R aksen theta X. Nah, ini perhatikan turunannya ini pasti 0 ya. Turunan dari ln Vx itu pasti 0 ya. Kemudian eh Q aksen theta ini adalah turunan dari ln Q ya. Bisa kita coba ya di sini. D kita pakainya D aja ya. D theta dari ln Q theta ini sama dengan ya ingat aja ln X itu turunannya adalah 1/Q theta. Kemudian kita kali dengan Q aksen theta. Atau jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau misalkan d theta dari r theta x itu pastinya nilainya adalah ya turunan dari si x ini kita anggap sebagai konstan ya. X kita kali dengan r aksen theta-nya. Ya, berarti sama dengan r aksen theta dikali dengan x, bentuk yang ini. Kemudian kenapa bisa ada muncul fx di sini? Perhatikan tadi kita di sini punyanya ln ya. Berarti ini turunannya d theta dari ln fx itu sama dengan 1/fx kita kali dengan f aksen x. Nah, jadi ini f aksen x-nya di sini ya. Kemudian si fx-nya ini bisa kita majukan gitu ya. Nah, jadi makanya di sini ada unsur fx-nya. Seharusnya fx-nya ini kan dia di bawah ya. Nah, di sini harusnya dia posisinya, tapi kita majukan ke depan. Nah, selanjutnya di sini kita sudah punya bentuk seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa integralkan ya, integralkan operands of x. Jadi kita mengintegralkannya terhadap x. Ya. Kalau kita integralkan terhadap x, maka bentuknya kan menjadi ini ya. Integral, kemudian d theta fx dx sama dengan, nah ini r theta-nya berarti kan sudah tidak ada unsur x-nya ya, bisa kita keluarkan. Kemudian integral x fx dx ya. Ini ingat tadi bentuknya perkalian ya. Jadi r theta x dikali dengan fx, kemudian yang q ini juga sama. Nah, maka kemudian ini juga q aksen theta per q ini bentuknya konstan bisa kita keluarkan. Nah, ini menjadi fx dx. Oke. Nah, jadi kita bisa mengubah bentuknya ya, left hand side. Jadi kalau kita ubah bentuk yang di atas ini, yang sisi sini, bahwa dd theta-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi kita integralkan dulu si fx dx-nya. Ya, karena dd theta ini kan dia nggak ada unsurnya gitu ya. Nah, jadi d theta, kemudian ini kita integralkan. Yang ini tetap, yang ini juga tetap, yang ini juga tetap. Ya, jadi kita hanya mengubah posisi si d theta-nya itu kita keluarkan.
Kita tahu bahwa integral dari fx itu pasti nilainya satu. Kemudian integral dari x fx itu adalah ekspektasi x ya definisinya. Nah, jadi bentuknya adalah d d theta dari satu, kemudian sama dengan r theta kita kali dengan ekspektasi x ini. Ini adalah ekspektasi x, kemudian integral dari fx itu pasti nilainya sama dengan satu, yang ini juga sama dengan satu. Nah, makanya yang tersisa q aksen theta per q saja. Nah, perhatikan bahwa turunannya ini pasti nilainya sama dengan 0. Ya, berarti kita punya di sini 0 itu sama dengan R aksen theta, sorry, R aksen theta dikali dengan ekspektasi X-nya, kemudian dikurangin Q aksen theta per Q theta. Nah, jadi dari sini kita bisa punya, kita pindahkan si Q theta-nya ke sebelah sini menjadi Q aksen theta per Q theta itu sama dengan R aksen theta dikali ekspektasi X. Berarti ekspektasi X-nya, ya, berarti kita bagi dengan R aksen theta kedua ruasnya, berarti ekspektasi X itu adalah Q aksen theta, kita bagi dengan R aksen theta dikali dengan Q theta, ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk kita menentukan variansinya, ya, kita gunakan lagi persamaannya yang tadi. 5,7. Nah, ini persamaan 5,7 tadi bentuknya yang ini ya. Jadi tadi kan kita punya bahwa turunannya ini itu sama dengan R theta kita kali X dikurangin dengan mu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Perhatikan tadi bentuknya. Tadi kan kita punya itu adalah R aksen, sorry, R aksen theta, theta X, kemudian dikurangin dengan Q aksen theta per Q theta eh, dikali dengan fx. Nah, kalau misalkan kita keluarkan RQ tetanya, ya ini kan berarti sama aja dengan R aksen theta. Nah, ini kan muncul ekspresi X di sini, ya. Ini menjadi X. Kemudian kita kurangkan, berarti ini ada muncul Q aksen theta dibagi dengan ini berarti muncul ekspresi dari Q theta dikali dengan R aksen theta, ya. Nah, ini kita kali dengan fx. Nah, jadi bentuk yang ekspektasi ini kan bentuk ekspektasi X ya, makanya diisi menjadi R aksen theta, X dikurangi mu theta yang ini tadi. Ya, dikali dengan fx. Nah, turunkan lagi terhadap theta ya, pastinya. Maka kita punya turunannya seperti ini. Turunan keduanya adalah R double aksen theta. Ya, ini kita bisa turunkan menggunakan bentuk UPI ya. Bentuk U dikali dengan V. Kita turunkan seperti itu. Ingat aja, eh, U dikali V aksen itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya, bentuk itu. Nah, jadi bentuknya nanti akan menjadi seperti ini ya. Nanti bisa dibaca ini detail ya. Nah, baru dari situ kita integralkan lagi nih. Kita integralkan ya, ini diintegralkan, lalu ini juga ya sama semuanya diintegralkan. Jadi yang bersifat konstan ini nilainya konstan. Nilai konstan itu bisa kita keluarkan seperti contohnya ini juga, yang ini juga. Nah, kemudian nah eh, kita perhatikan bentuk yang ini dulu, yang bagian akhir ini. Nah, ini R aksen eh, integral ini R aksen bla 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 ini ditambah ini sama dengan ini. Kok bisa? Gitu ya. Nah, eh, kita perhatikan lagi turunan dari si fx ini ya. Turunannya ini nilainya seperti apa? Ya. Yang pertama, tentu ini bisa kita keluarkan ya. Jadinya, sorry, ini do 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 theta kuadrat dari integral fx dx ya.
Kemudian kita perhatikan lagi. Hmm. Nah, ini ada R aksen theta ini, lalu ada integral yang ini. Nah, yang ada integral ini. Nah, perhatikan ini nilainya sama dengan satu, jadi ini pasti hasilnya adalah yang R aksen theta, Q aksen theta, mu aksen theta, sorry. Kemudian bagaimana dengan yang di sini? Nah, ini nilainya itu adalah 0. Kenapa nilainya bisa 0? Perhatikan di sini bentuknya X dikurangin dengan eh, mu theta fx ya. Nah, kita lihat bentuknya, saya tulis di bawah sini saja ya. Integral eh, X dikurangin, mu itu kan dia ekspektasi X ya. Ekspektasi X, oke. Nah, dikali dengan fx dx. Nah, ini kan sama aja, kita bisa keluarkan ya. Jadi integral X dikali fx dx, kemudian dikurangin dengan integral ekspektasi X dikali dengan fx dx. Nah, integral yang ini itu adalah ekspektasi X. Kemudian ini kita kurangkan, ini ekspektasi X-nya bisa kita keluarkan ya, ekspektasi X. Kemudian integral dari fx dx. Nah, integral dari fx itu kan satu ya, berarti sama aja dengan ekspektasi X dikurangin ekspektasi X kali satu ya, sama dengan 0. Makanya ini nilainya pasti 0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Jadi kita punya bentuk yang ini sama dengan yang ini ditambah dengan ini. Jadi kalau misalkan kita pindah ruaskan sisi yang di sini, kita pindahkan ke samping lengkap menjadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, karena mu itu adalah meannya dan sisi sebelah sini ini adalah definisi dari eh, siapa tadi? Variansi ya, yang dikalikan dengan R ini, R aksen theta. Ya, ini adalah definisi dari variansinya ya. Maka sebelahnya sini ya, ini akan 0 ya. Oke, jadi yang ini pasti 0 ya. Jadi yang tersisa adalah bentuk yang ini dikali ini. Jadi kita punya bentuknya R aksen theta dikuadratkan dikali dengan variansi X itu sama dengan yang R aksen theta dikali dengan mu aksen theta. Nah, jadi ini coret-coret, jadi yang tersisa var X-nya itu adalah tinggal mu aksen theta-nya dibagi dengan dibagi dengan R aksen theta. Ya, dibentuknya seperti ini. Ya, jadi itu bentuk mu dan juga variansinya ya dari si X. Kalau misalkan kita punya bentuk dia keluarga eksponensial. Nah, kita mungkin lihat contohnya dulu ya, biar paham. Nah, di sini diberikan X itu berdistribusi gamma, alpha, theta, maka tunjukkan bahwa X ini adalah anggota dari linear exponential family. Kemudian tentukan mean dan variansinya. Oke, dari appendix A kita tahu distribusi gamma bentuknya seperti ini. Nah, tadi ingat kalau misalkan dia eh, eksponensial, maka dia menjadi bentuknya Vx, kemudian E min, sorry bukan min ya, E pangkat, bentuknya tadi adalah ini ya, R theta X Q theta. E pangkat R theta X per Q theta. Nah, perhatikan di sini bentuknya ya. Jadi mungkin yang terlihat jelas perhatikan di sini E min X per theta dengan E R theta X. Nah, berarti kan ini sama aja, dari sini kita peroleh bahwa I R theta-nya itu sama dengan min 1 per theta. Ya, karena X-nya di sini di atas ya. Jadi R theta-nya adalah 1 per theta. Kemudian tadi kita punya Px di sini. Px itu dia tidak mengandung, jadi Px itu
tidak ada tetanya. Tidak ada tetanya. Nah, perhatikan di sini ada ekspresi X dipangkatkan alfa min satu dengan gamma alfa. Ya, maka ini akan menjadi Vx ya. Vx-nya adalah X dipangkatkan alfa min satu per gamma alfa. Jadi tidak ada unsur tetanya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini berarti Q tetanya gimana? Nah, di sini kan kita punya ada perhatikan kita punya di sini theta pangkat min alfa, lalu kita di sini punya Q theta pangkat min satu ya, sama dengan Q theta pangkat min satu ya, satu per ini. Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa sebenarnya Q theta itu sama dengan theta pangkat alfa. Nah, jadi kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kan diminta untuk jadi terbukti ya. Nah, selanjutnya kita tentukan mean dan variansi. Nah, kita tentukan mean. Tadi kita tahu bahwa mu tetanya itu adalah rumusnya ini ya. Q aksen theta dibagi R aksen theta Q theta. Q aksen theta per R aksen theta dikali Q theta. Nah, kita perhatikan dulu bentuknya ya. Q theta itu adalah theta pangkat alfa, maka kalau misalkan Q aksen theta ini kita turunkan berarti alfa dikali theta pangkat alfa min 1. Kemudian kita punya R theta. Nah, R theta itu sama dengan minus 1 per theta. Maka kalau R aksen theta ini sama dengan 1 per theta kuadrat ya. Ini kan dia theta pangkat min 1. Min dikali min 1 itu jadi theta, jadi 1 theta pangkat, ya benar ya, ini 1 per theta kuadrat. Nah, atau boleh ditulis sebagai theta pangkat min 2 saja. Nah, jadi kita coba substitusikan Q aksen theta berarti di sini adalah alfa theta pangkat alfa min 1 dibagi dengan R aksennya itu berarti theta pangkat min 2. Q tetanya tadi adalah theta pangkat alfa. Nah, bisa kita lihat di sini ya, theta pangkat alfa dengan theta pangkat alfa min 1 ini menjadi yang tersisa adalah alfa dikali theta min 1 dibagi theta min 2. Nah, berarti ini sama aja dengan apa? Eh, ini dengan yang ini sisa min 1 jadinya adalah sorry, alfa dibagi dengan theta min 1 atau sama dengan alfa dikali theta. Jadi meannya seperti ini ya. Ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai dengan mean dari distribusi gamma ya. Nanti dicek. Nah, untuk variansinya gimana? Kalau untuk variansi var X-nya tadi atau V theta-nya tadi rumusnya itu adalah mu aksen theta bagi R aksen theta. Nah, ini mu aksen theta dibagi dengan R aksen theta. Nah, perhatikan di sini tadi kita punya mu theta-nya adalah alfa theta. Maka mu aksen theta-nya kita turunkan terhadap theta ya, ini sama dengan alfa. Ya, berarti di sini adalah sorry. Ini adalah alfa, kita bagi R aksen theta-nya tadi adalah eh, ini ya, minus theta kuadrat. Oke, theta pangkat min 2. Berarti ini sama aja dengan alfa theta kuadrat ya. Ini juga sudah sesuai. Sudah sesuai. Ya, jadi seperti itu saja. Nah, jadi eh, yang perlu dipahami tadi kalau kita mau membuktikan anggota eksponensial itu kita perhatikan bentuk dari ekspresinya ya. Yang mana yang masuk ke dalam PX, mana yang menjadi R tetanya, mana yang menjadi Q tetanya. Jadi ingat aja PX itu tidak ada unsur teta di dalamnya. Ya boleh kalaupun misalkan tadi seperti ini ada variabel gamanya tidak apa-apa ya. Karena dia yang penting tidak ada tetanya. Kemudian Q theta itu adalah yang mengandung unsur tetanya saja. Eh, Maksudnya mengandung theta gitu ya. Kemudian R theta juga sama. Yang penting ingat bahwa E min R theta itu sama dikali dengan X gitu ya. Jadi ini harus terpenuhi. Ada unsur X-nya saja. Gitu ya. Gimana kalau misalkan di sini itu X kuadrat? Nah, ini itu gimana? Oke, gitu ya. Itu berarti tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kalau menggunakan definisi ini, ada kemungkinan dia bukan anggota keluarga eksponensial. Seperti
Oke, begitu saja untuk hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar terkait dengan keluarga distribusi ya. Jadi ternyata distribusi-distribusi tertentu itu merupakan eh, distribusi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya gitu ya. Nanti dipelajari kembali silahkan eh, apa yang sudah kita bahas hari ini itu nanti silahkan dipelajari kembali semuanya ya. Penting untuk dipahami tadi terkait dengan keluarga eksponensial itu yang paling penting ya. Bagaimana kita bisa menentukan apakah dia merupakan anggota eksponensial atau tidak. Gitu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.